Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Amma ba'du. Ya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu tentang hadis-hadis akad wadiah atau musyarakah. Adapun kelompok kami yang pertama ada Muhammad Zawki Al-Qadari, ada Ahmad Wajir Maulidin, ada saya sendiri Muhammad Ridwan, ada Watir Isyad Zain, Zulfandi Raziansyah, Muhammad Almer Ewaldo, Muhammad Al-Ghifari, Wahyu Khairullah, Aswarani, dan Ahmad Jilani. Ya, langsung saja kepada penjelasan yang pertama itu mengenai opening atau pengenalan wadiah yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara Zulfandi. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian wadiah itu sendiri secara bahasa berarti titipan amanah. Kata wadiah berasal dari kata wada'a. Wada'a yada'u wada'an. Juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Next. Rukun dan syarat wadiah. Rukunnya yaitu yang pertama ada muadi yang menitipkan barang atau penitip, yang kedua ada muada yang dititipi barang atau penerima titipan, yang ketiga wadi atau wadiah, objek atau barang yang dititipi, yang keempat yaitu ijab qabul. Syaratnya yang pertama muadi dan muada, balik berakal dan memais, yang kedua muadi, properti atau barang yang mampu untuk diberikan secara fisik. Next. Berakhirnya akad wadiah. Yang pertama, pengembalian barang oleh orang yang dititipi kepada penitip baik diminta ataupun tidak. Yang kedua, meninggalnya orang yang dititipi ataupun penitip. Yang ketiga, salah satu dalam keadaan koma berkepanjangan atau menjadi gila ataupun stres dalam beberapa waktu. Yang keempat, ketika terjadi hajar atau legal restriction yang terjadi pada penitip. Yang terakhir, ketika pihak yang dititipi mentransfer kepemilikan barang titipan kepada pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Khairullah. Ya, yang pertama ada hadis pertama, adil amanata ilaman atamanaka wala tahun man onaka. Yang artinya serahkanlah amanah yang mempercayai engkau dan jangan kamu mengkhianati 3 orang yang mengkhianati engkau. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Wadiah merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan, sehingga ia harus mengembalikannya pada waktu pemilik harta meminta kembali harta yang dititipkannya. Berdasarkan hadis tersebut, jelas terlihat bahwa perjanjian penitipan barang itu dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa hukumnya adalah jais atau boleh. Sedangkan yang diwajibkan dalam akad ini adalah mengembalikan harta titipan tersebut kepada pemiliknya ketika ia telah memintanya kembali. Next. Hadis kedua, laisa alal mustauda ghairul mughallidoman. Rawahul Baihaqi wa Darul Qutni. Yang artinya orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni. Sebab yang memungkinkan berubahnya sifat amanah menjadi ganti rugi adalah 1. Apabila barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. 2. Barang titipan dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain, pihak ketiga yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Orang yang dititipi mengingkari al-wadiah itu. Selanjutnya ada orang yang dititipi mencampurkannya dengan harta pribadinya sehingga sulit untuk dipisahkan. Selanjutnya ada orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan barang titipan dibawa berpergian. Next. Hadis ketiga. La domana ala mu'taminin. Rawahul Baihaqi. Yang artinya tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Apabila dalam akad wadiah disyaratkan bahwa orang yang dititipi dikenal ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan. Sekalipun kerusakan barang itu bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka akadnya batal atau tidak sah. Akibat lain dari sifat amanah yang melekat pada akad wadiah adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan itu dan pihak penitip tidak berhak meminta jaminan atau ganti rugi kepada pihak yang dititipi. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Algi. Ya, hadis keempat adalah man auda wadi yangatan wala domana alaihi. Artinya siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin. Hadis riwayat Ar-Darqutni.
Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja atau kewajiban dengan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pihak yang dititipi haruslah menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menutupi upah atau jasa dari pihak pemilik barang. Hadis kelima, alal yadi ma ahzat hatta tuaddiyahu. Artinya wajib atas tangan yang mengambil bertanggung jawab terhadap barang yang diambilnya sehingga dia mengembalikannya kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam kitab Daun Nahar disebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kita wajib mengembalikan barang yang dititipkan kepada kita jika barang itu belum rusak, dan jika itu rusak, hendaklah kita ganti beberapa uang. Namun, jika kerusakan itu terjadi, padahal kita cukup berhati-hati menjaganya, barulah kita dibebaskan dari menggantinya. Hadis ke-6. Man wajada aina malihi fahuwa ahaqqu bihi wa yattabi'ul bayyu man ba'ahu. Artinya, barang siapa mendapati sosok harta benda pada orang lain, maka dia lebih berhak terhadapnya. Dan orang yang telah memberi barang itu hendaknya mengambil uang yang telah dia bayarkan dari orang yang menjualnya kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Mengenai pencampuran barang titipan dengan barang yang lain, jika orang yang dititip meninggal dunia dan dia tidak menjelaskan titipan yang ada padanya, maka apabila titipan itu diketahui dan masih ada, maka itu dikembalikan kepada pemiliknya, karena itu adalah sosok dari hartanya. Namun, jika titipan itu tidak diketahui sosoknya, maka dia harus ganti dan menjadi utang yang pelunasannya dia ambil dari harta warisan orang yang dititipi tersebut. Karena ketika dia meninggal dunia, tanpa menjelaskan adanya titipan tersebut, secara tidak langsung dia telah merusaknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Jirik. Oke, selanjutnya pengertian musyarakah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, musyarakah adalah suatu transaksi dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang, tapi dapat berbentuk lain. Next. Rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama rukunnya. Yang pertama itu pemberi modal pelaksana usaha dalam akad musyarakah. Yang kedua objek. Dapat berupa uang, barang atau jasa. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta. Yang ketiga ijab qabul, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Syarat-syaratnya yang pertama, perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Yang kedua, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi. Yang ketiga, presentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Yang keempat, modal, harga, barang, dan jasa harus jelas. Yang kelima, tempat penyerahan atau delivery harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang keenam, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Lalu berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama ada ta'alluq. Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu tergantung akad dua. Yang kedua, two in one. Adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Yang ketiga, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang keempat, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
Yang kelima, memberi pinjaman kepada pihak lain. Yang keenam, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantian oleh pihak lain. Yang ketujuh, salah satu pihak menarik diri dari perserikatan. Kedelapan, salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia. 9, salah satu pihak yang berserikat menjadi tidak cakap hukum atau seperti gila yang sulit disembuhkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ridwan. Ya, selanjutnya ialah hadis mengenai musyarakah. Yang pertama ada hadis haddatsana Muhammad bin Sulaiman Miswayyi akhbarana Muhammad bin Zar qala an Abi Hayyan At-Taimi an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu qala inna Allah ta'ala yaqul ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ya, ini bisa dibilang termasuk salah satu dan hadis yang sebagai rujukan kepada orang yang bermusyarakah. Ini hadis pamungkas ya. Di situ Nabi SAW bersabda, ini termasuk hadis kursi yang mana hadis yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah orang yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya belum mengkhianati temannya atau orang yang berserikat dengannya. Maka kalau misalkan ada pengkhianatan, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah satu darinya itu mengkhianatinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Abi Hurairah. Ya, di sini tertera, maksud yang terkandung dari hadis di atas adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, melihara dan menolong pihak-pihak yang melakukan kerjasama serta menurunkan berkah atas kerjasama yang dijalankannya. Jadi ada orang berserikat maupun satu maupun berdua, di sini konteksnya dua, tapi artinya dalam berapapun itu orang itu berserikat bekerja sama menghimpun dalam satu harta berbareng-barengan untuk melakukan usaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempunyai peran di situ dan insya Allah akan menurunkan barokahnya di situ. Selama salah satu dari mereka itu tidak mengkhianatinya. Ya, next. Next slide. Ya, hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang, ya tadi sebagaimana saya jelaskan sedikit, menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama atau lebih, ini cuma patokan dua orang, mau berempat, mau bersembilan, selama itu bekerja sama dalam dan tidak menjauhi prinsip maghrib, maisir, jual riba, maka insya Allah di situ barokah akan turun dalamnya selama tidak ada pengkhianatan. Ya, sebagai contoh di sini koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya, nilai yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam koperasi masih banyak jalan dan cara yang mungkin untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujuran tetap harus diterapkan kembali. Ya, next slide. Nah, kemudian hadisnya itu as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulh harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimun ala syurutihim illa syartun harrama halalan aw ahalla haraman, rawahu Tirmidzi. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa seluruh macam perdamaian atau as-sulhu antara kaum muslimin itu boleh dilakukan selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian kesimpulannya dapat kita tarik dari presentasi kali ini atau pembahasan materi kita kali ini itu terdapat banyak sekali hadis yang menerangkan tentang sistem jual beli, dan khususnya pada materi ini menerangkan hadis tentang akad wadi'ah dan akad musyarakah. Ketika manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah luput dari kehidupan antar sesama manusia, khususnya dalam aspek jual beli pastinya, karena manusia membutuhkan sama yang lain. Rasulullah SAW sudah mengajarkan dan menghimbau kepada kita agar tidak terjerumuskan oleh sistem jual beli yang salah. Khususnya pada makalah ini lebih spesifik membahas terkait hadis tentang akad wadi'ah dan akad musyarakah. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dari pemaparan materi kami, mohon dimaafkan. Apabila perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada masing-masing salah satu dari kami.
Kurang lebihnya kali ini undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.